Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back coy. Balik lagi bersama saya. Bersama kita aja. Bersama kita di Earthman TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas kembali horor. Horor bodor. Horor tapi bodornya. Jadi supaya kalian tidak terlalu tegang. Tapi ini diambil dari kisah nyata dari pengalaman pribadi ya. Oke. Hari ini ada siapa namanya ini? Ripal Akan menceritakan pengalamannya di sebuah gunung di kota Bandung ya. Bukan kota Bandung sih, ini tiga perbatasan ya. 3 kota, Purwakarta, Subang dan Bandung ya. Lebih tepatnya Gunung Burangrang. Kita langsung aja gaskeun cu. Pengalaman dari Ripal Mulyana. Jadi waktu itu teh kan bulan apa ya, kalau nggak salah teh di bulan tahun kemarin, bulan Novemberan berangkatnya teh. Mau muncak ke Burangrang ngedadak teman-teman. Ya ada 8 orangan. Waktu kita teh mau packing ya, udah hari Jumat teh udah siap packing lah, semua udah siap. Nah di Sabtu ini teh kita teh berangkatnya. Sabtu itu kan berangkat, nyampe sana teh berangkatnya jam 12-an, jam 12-an. Jam 12 siang. Nyampe ke sana teh kalau nggak salah jam 3-an, jam 3 sore maksudnya, berdasar lah gitu. Nah di sana teh nyantai dulu soalnya capek, lumayan perjalanan kan macet. Waktu itu ada longsor juga, lewat jalan Cianjuang itu ada longsor, terus di Lembangnya juga ada longsor gitu. Ngapa iki mah? Biar lebih merasakan feel-nya. Ya, Feel-nya dapet. sekali kita langsung paikan cu. jangan terlalu tegang ya. Nah pas mau turun ini kita udah siap-siap prepare, berdoa lagi sama teman-teman kan. Yuk semua ngeriung berdoa. Terus kita tuh kayak terlalu semangat buat turun sampai kayak membakar semangat ya, sampai ngumpulin tangan gini. Langsung martabak, ngejerowok. Padahal itu udah masuk sore kan. Terus pas mau turun juga ada beberapa teman yang pengen pipis katanya. Aduh, besok atuh. Tapi kade kataku punten gitu, pipisnya punten gitu. Jaga attitude lah ya. Jadi kan di puncak itu kan ada simpang yang ke kanan sama ke kiri. Kalau ke kanan itu kan dari via Mentari, kalau ke kiri Legok Haji. Bukan Legok Haji, apa? Komando kalau nggak salah. Dari situ. Nah si temen tuh pipis di pertigaan, turun ke jurang ngadepnya, pipis ke situ dia tuh. Kayak pipis biasa normal. Semuanya pada di situ, ada 3 orang pipis pada di situ semua. Dari situ tuh waktu kita mau turun ada pendaki yang baru nyampe 2, ya emang kayaknya mau camping hari Minggu sama Senin gitu. Nah mulai turun ini jam 3 lebih lah, jam 3 lebih atau mau ke setengah 4. Aman lah, normal. Kita jalan turun, itu kan dari puncak ke bawah tuh emang licin kan treknya kan. Ya beberapa tisurele lah. Terpeleset. Iya, terpeleset. Soalnya Nyungsruk. Nanti ada subtitlenya aja lah. Nah kayak gitu, ketawa-ketawa saking terlalu over gitu semangatnya, sampai nggak mikirin hal yang bakal datang lagi nanti ke depannya gitu. Soalnya emang udah pada capek, baru nyampe puncak istirahat cuman sejam setengahan, tambah harus turun lagi. Kita nggak bawa headlamp waktu itu, makanya ngegas gitu. Jalan ke 10 menitan, di situ udah pada lemes gitu. Yang lemes itu lututnya, tuurnya. Ya. Pada ngeluh, Pak, pelaunan capek. Padahal pelan jalan deh, gitu. Nah di situ tuh langsung istirahat dulu sebentar. Jadi terlalu banyak istirahat waktu turun. Minumnya nggak banyak, cuman istirahatnya yang banyak gitu. Udah emang nggak haus ya kalau turun, kurang, nggak terlalu haus. Nah waktu istirahat ada suara monyet sama temen teh si disaut suaranya sama kayak gini suaranya teh, kalau nggak salah disaut tarik pisan suaranya teh, kuk gitu sama temen teh. Monyet sana sesirian yang lainnya, ya aku mah diem nyantai gitu. Jalan lagi di situ, nyampe ke yang mau ke pos 4
Nah di situ teh ada jalan yang dikasih pita merah ke kanan. Lupa nih jalan ini ada dikasih pita merah, tandanya kan gak boleh dilewatin, mungkin lebih curam atau gimana. Nah dari situ teh udah lewat jalan itu ngambil ke kiri, belok kanan dikit di situ, nanti turun lagi ke bawah. Di kanan tuh ada pohon Kamboja. Pohon Kamboja udah kering gak ada daunnya. Aneh gitu. Tiba-tiba pikiran Abi sendiri, pikiran Abinya nerekel lah juga gitu. Asli, tiba-tiba Abi nerekel di luhur kikian kos 3 menit. Abi gitu asli. Turun senang pala, ayo maneh nanaonan bisa labu kita tinggal di jurang. Oh heueuh, jurang baru sadar. Jadi itu tuh pinggirnya udah jurang kikian Abi teh sisi teh jurang. Si pohonnya teh jadi ngarahnya ke jurang. Oh iya. Nah Abi buat kepikiran yang naik gitu, tengarti gitu Abi kayak turun. Abi tuh turun langsung, astagfirullah, langsung istighfar. Punten sampai teh bilih, iya, aduh, kelakuan Abi, udah mulai merinding di sini banget. Aduh, kelakuan kelebihan katanya. Nah di situ soalnya kenapa naik gitu, soalnya nungguin yang di belakang teh ya agak lama, agak jauh gitu. Kita baru bertiga, misalnya berlima masih belakang jalan santai gitu. Nah pas dari situ ngumpul semua, ganti plan di situ tuh. Gimana? Yang masih kuat aman katanya. Karena yang masih kuat bilang aman, yang masih kuat itu berempat yang badannya pada kecil. Sama Abi teh dikasih carrier 1, diisi airnya sebotol penuh, masih penuh gitu. Ini bawa tunggu di pos 4 katanya. Mereka duluan jalan. Ini Abi sama yang ini yang mual-mual dari pertama jalannya itu emang kakinya kayak kena banget, kerasa banget capeknya lah gitu. Nah dari situ mereka rombongan yang berempat udah duluan kan. Kita berempat yang badannya pada gede, emang sengaja saya di belakang soalnya ini ngontrol yang ini, kasihan bisa kenapa gitu. Yang lain kan kalau di depan bisa aman-aman aja insya Allah. Mereka udah nyampe pos 4-an itu. Kita jadi pokoknya turunnya emang pelan-pelan, nyantai banget. Nyampe pos 4 itu udah jam, kalau nggak salah jam 4 lebih. Keburu nggak ya gitu, soalnya nggak bawa headlamp gitu. Langsung dari situ mulai diganti jadi 2 barisan, 2 grup gitu, buat turun. Yang berempat duluan aja gitu. Nyampe tenda, yang penting kalian nyampe tenda dulu. Kalau udah nyampe tenda mah jongjon katanya. Nih saya berempat lagi, yang badannya pada gede juga jalan lagi. Lanjut, mereka udah duluan, kita istirahat bentar kita istirahat dulu sebentar, langsung jalan lagi. Nah dari pos 4 ini teh saya kan memang bawa carrier ya, emang gak berat sih si carriernya mah. Tapi waktu di tengah-tengah jalan ngerasa si beratnya tuh kayak dikali 5 apa berat carriernya. Nah berat banget gitu, pundak tuh terasa berat banget gitu. Saya teh bilang ke teman minta izin tukar carrier gitu. Ini oper carrier kata gue teh, pakai berat tuh hampang berkikian kan, hampang. Nah ID saya berat juga gitu. Oh mungkin lelah, mungkin capek, masih positif mikirnya. Jalan lagi turun. Nah di situ teh dari pos 4 mau ke pos 3 kayak jalannya teh banyak yang mau sesorodotan gitu. Abi teh sengaja sesorodotan turunnya biar cepet kayak gitu. Wah susurian diabadiin sesorodotan gitu. Sambil ya terlalu over semangatnya, ketawanya berisik gitu. Padahal udah termasuk udah sore kan gitu. Nah jalan. Pokoknya setiap dapat turunan yang licin sekiranya bisa disorodotan, nyerodot gitu. Nah pas fokus hilang di situ, tiba-tiba kaki tergelincir, yang kanan ini nenggar akar gini kayak gini, ini akar, ini kaki tuh. Iya. Di situ kaki emang kerasa nyeri dulu, sakit gitu. Duduk dulu sebentar. Gimana sana ditanya, aman pak? Aman, pelan-pelan lah, lanjut kita. Siap sana. Turun dari pos 3 ini udah nyampe pos 2. Nah waktu udah pas sampai pos 2 emang kayak lebih lama gitu, emang lama atau gimana ya, jadi kayak bener-bener lama gitu, kayak sejaman gitu turun teh. Dari pos 3 ke pos 2 teh, padahal waktu lihat jam itu udah jam 5 baru jam 5an gitu, tapi perasaan teh kayak sejaman, kayak lama gitu, kayak kita teh dibawa diputer-puter gitu pak gitu gini.
Jadi waktu istirahat sambil berdiri itu tiba-tiba kita nyium bau gitu. Tiba-tiba ada bau ngehampirin kita. Kalau bisa dibilang baunya itu kayak gimana ya? Kayak bau wangi sama busuk nyatu gitu. Bau wangi sama busuk nyatu. Bikin mual aja gitu ya. Nyengat, baunya tuh nyengat di pos 1. Posisi di pos 1. Jadi aku noleh ke temen, posisi kan udah jam 5:30. Mau tenda udah deket lagi padahal gitu. Langsung ngomong gini, ngasih tanda gitu. Gini, nggak ngomong, cuman gini. Temen langsung kayak gini, ngebales gini. Oh, berarti ngeh gitu. Iya. Cuman berdua itu yang ngeh. Iya, yang dua lagi nggak tahu, nggak dikonfirmnya gitu, nggak dikasih sinyal gitu. Oke, berarti bukan aku aja yang nyium berarti. Dari pos 1 itu langsung merinding. Setelah nyium bau itu langsung merinding beneran. Padahal udah mau deket ke Tenda. Ya, tenda gitu kan. Padahal tenda paling juga 15 menitan kalau turun kan. Kita lanjut jalan. Dari situ udah kayak makin capek, makin lesu, makin udah nggak ada harapan gitu kayak gini. Jalan itu udah ngelos udah gitu. Sampainya aja gitu kan. Yang penting nyampe udah deket gitu, nggak peduli mau maghrib di jalan juga gitu. Udah deket sama tenda dan temen yang udah di tenda itu teriak. Yang tadi berempat di Yang tenda. duluan itu udah teriak itu. Pal, sana ngejerowok. Aduh, salah banget kan. Sarupna mau maghrib teriak-teriak gitu. Aduh, bener. Nggak dibales sengaja sama aku. Udah antepkeun atuh kudu di warung nyata. Nah, di situ kita istirahat terus lihat teman ke si Hendy senyum gitu, aman. Duduk lah. Aku tuh langsung duduk lah, spontan duduk capek. Teman juga ikut duduk. Tapi yang dua lagi si Benjamin ada kuat langsung ke tenda gitu, pengen tiduran katanya. Oke, nyalain rokok sebatang lagi. Rokok terakhir yang punya aku gitu. Abi senet gitu. Kok senet rokok. Sebat aman. Nikmati lelah gitu kan. Santai itu sebat dulu. Dioper ke teman soalnya nggak ada lagi. Oke. Pas temen nyedot, tiba-tiba ada suara ngegerung, lebih kayak ke suara maung harimau. Menggeram gitu ya. Kayak kayak gitu sih suaranya. Itu suara dari kiri. Ketika aku mau nengok ke kiri kan teman duduknya sebelah kiri. Temen duduknya sebelah kiri. Waktu mau nengok ke kiri, temen langsung gini spontan. Gitu digaplok-gaplok kayak nggak boleh lihat. Kayak nggak boleh lihat gitu. Padahal udah spontan pengen lihat suara apa gitu. Tapi mualah naon sih. Dilihat berarti teman juga ngedengar sih. Pas lihat batu gitu, batu kayak batu alam gede gitu. Batu alam gede. Suaranya teh dari situ. Arahnya dari situ gitu, sumbernya dari situ. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Aneh gitu. Ya udah, ayo jalan. Sampai di tenda aneh lagi. Kabut nyerang. Langsung kabut. Di situ kabut nyerang baga. Kabut tiba-tiba drastis turun dengan cepat gitu. Kayak gitu aja. Kayak gitu lah. Jarak pandang mungkin 5 meteran. Padat banget, jadi depan tuh putih. Cuman tenda yang di pinggir aja kelihatannya sedikit gitu, kayak samar-samar. Gak lama dari situ air kan habis. Posisi di situ ada sumber mata air. Nyuruh ke anak SMP buat ngambil air ke sumber mata air. Nih, pengambilin air buat dimasak, buat minum. Minta ditemenin gitu. Ngadu dia teh ke saya. Gak ada yang mau nemenin, si Iki ge hareameun geura ngadon capek. Iya, sama capek, dimarahin dulu sih. Nah, Ki, baturan lah sakedeung. Capek, malah nolak gitu. Dan posisi saya lagi siap-siap, lagi packing mau turun kan, udah mau melipat tenda. Nah, jadi dia itu pundung anak orang SMP, anak SMP ini tuh pundung, pergi sendiri ke mata air. Dan posisi kabut, Pak. Dia berangkat ke sana, tiba-tiba keluar gitu ya, langsung nanya, si Gibral kemana? Namanya Gibral. Si Gibral kemana? Kan jemput cai, jeung saha? Sorangan. Ih, dimarahin itu. Nah, di baturan, ker alasan gitu. Aduh, parah, salah sih. Iya, boga pirasat enak tapi langsung. Pas mau nyusul, tiba-tiba dia udah lari datang, bawa airnya juga nggak penuh, cuman setengah botol
Iya sana. Langsung tiba-tiba capek. Kunaon sana. Sieun sana merinding. Soalnya naon? Abi teh tiba-tiba pikiran mun di tukang teh bakal aya nu newak sana. Ah, geus eta mah pikiran negatif. Halu. Kan bakal capek. Ya. Udah lumayan air. Tapi pas sudah dapat air, langsung turun hujan deras. Kita packing tenda dibuka, tenda di packing lagi semua. Nah pas packing tenda saya ngerasa di pinggir itu kan ada pohon pinus, kayak ada kuntilanak tapi kayak sekolah hebat kelihatannya soalnya kesorot sama headlamp redup gitu, dan juga ada redup udah kayak mau mati. Kita ngedoa asalnya pas jauh soalnya udah capek gitu. Tiba-tiba semua ngumpul ngedeketin ke Abi, melongkeun gitu banget, semua pada lihat ke Abi gitu kayak muka takut gitu. Kenapa ya? Di dalam hati teh kenapa gitu. Tiba-tiba terpleset sendalnya ngaclong ke sebelah kanan. Nah pas itu lihat aduh jatuh semua. Aku langsung fix di depan itu kan ada saung yang terbengkalai itu ya, saung yang asalnya di kanan, sekarang si pelang gitu ada di kiri sekarang. Waktu aku sorot ke kiri si saungnya anjir kuntilanak banget. Di pinggir saung itu kuntilanaknya lumayan tinggi gitu, ada mau ke 2 meteran, rambutnya ke bawah banget gitu, acak-acakan di belakang saung itu gitu. Langsung aku buang muka lihat temen yang ngambil sendal kan udah beres pakai sendal, aduh ini dilewatan lagi gitu kan. Waktu jalan fokus ke trek sambil udah lemes gitu, udah bulicak bulinang juga kelihatan, sambil bacaan itu di dalam hati, baca doa segala dibacain yang keinget kepikiran. Ngelewat ke saung itu paruntennya pas lewat saung kata gitu ya pas siap sana. Mereka udah kayak ngeh juga gitu, udah pada kayak mereka lihat gitu, tapi mereka pada diem. Bagusnya itu ya. Tingkatnya udah sampai musola dibuat berang, udah sampai pos. Kita istirahat dulu di situ. Pada istirahat semua, si Gibran yang tadi sendiri ngambil air, tiba-tiba lagi duduk gini, dia kayak ngelamun gitu, lihat ke atas, langsung gini. Tiba-tiba kayak gitu. Yang kaget gitu. Kayak lihat apa gitu sekolah hebatan. Ditanya sama kenapa masih kayak kaget misal gini, nanti pas di parkiran tuh. Siap. Di situ semua udah beres-beres di musola, cuci tangan cuci kaki beres. Kalau ke Abi alhamdulillah nggak ada lagi hal yang lain, cuman di lain emang beda-beda gitu cerita dari mereka, dari yang ditampakinnya. Nah sampai ke parkiran udah siap mau pulang, nanya gitu, Gip, kunaon tadi ngagoreja? Kuntilanak, anak SMP, kuntilanak, apa? Jangkung. Jadi manehna teh juga lompat ke tukang ke trek gitu, kayak balik lagi dianya tuh. Jadi selama itu teh dia teh ngikutin, tapi pas waktu dilihat sama si Gibral dia itu balik lagi. Nah udah nyampe rumah gitu. Semua ngumpul nyerita semua. Rata-rata mereka bilang iya, mereka waktu turun dari beres packing tenda itu tuh pada lihat kuntilanak yang tinggi. Yang tadi itu Kuntilanak sih sana haji banyak teh ngumpul kayak gitu bilangnya. Jadi tinggi lumayan kayak mau nyampe 2 meteran. Si jubahnya ke bawah tuh kayak ngegapui gitu, nggak nampak, lumayan terbang kan dia tuh, si rambutnya ke depan anjir ripi pisan, udah mah poek itu hutan pinus di situ kan. Pinggir saung gitu kami lihatnya. Pas nyampe itu pada pulang semua. Besoknya Abi nyamperin si Gibran, ngomong kan, "Hei Pak, parah ya." Pas nyuiti pulang, Abi kan sare di kamar, Abi mentu langsung mandi, capek sare di kamar. Pas erek ngagoler, kita bantal teh di sisi, tiba-tiba murak ke kanan ke handap sorangan. Ah bener, asli, asli tengah waduh. Terus tadi pas subuh mandi juga dicekek. Pas dia mandi kayak gini ya, tiba-tiba dicekek ditarik ke belakang, asli sih perasaan itu. Wah jigana si Gibran emang kena, soalnya
sendirian teh Hmm. ngambil pergi ke sumber mata air pas kabut sarupna sendirian gak ada yang nemenin gitu. Dan di situ aduh, tapi sekarang gue mah apa harus dia enak lagi sekolah bukan pergi gitu cerita sampai Itu Cem, jadi emang banyak Pelajaran lah dari cerita pengalaman Abang Ripal ini yang bisa diambil. Mulai kesimpulannya ya. persiapan terus Nah. Attitude. Nah, soalnya hanya aja mulut harimau teh Nah, bener. iya. Harus dijaga soalnya di Di alam bebas, alam terbuka kita tuh hanyalah tamu. kamu dan di sana juga bukan hanya satwa aja, Iya. bukan tumbuhan, ada juga mereka yang tak kasat mata. oke mungkin segitu saja ya video kali ini cuy. Merinding cuy, Aduh, ada Nge-flashback ini merinding untuk beneran. teman-teman yang hobi mendaki atau hobi survival lah ya. Ya, Outdooran. Untuk harus bisa lebih menjaga attitude. menjaga sikap sopan santun Ya, agar tidak terjadi hal Hal-hal yang tidak diinginkan, Mau seperti- siang ataupun malam Iya. ya Baga ya, harusnya kayak gitu. tetap sama. Ya, tiap Jadi gunung- pembelajaran banget buat Abi teh. tiap gunung ada aturan masing-masing berbeda. Tuh. Oke, apakah ada tambahan dari Cem Cocok? Tadi kenapa ketawa tadi? Ada suara gaib itu. Oke ya. Ya, pokoknya ingat-ingat aja lain kali kalau misalnya teman-teman semua yang nonton sekarang kalau mau ya ada apa kayak backpackeran gini atau gak ngecamp, perhatikan segala peralatan, perlengkapan pokoknya kesiapan selainnya Safety gitu kan. first. Nah, safety can be fun. Bener kan? Oh, iya. Soalnya gunung gak akan kemana-mana ya Baga. Iya, yang penting keselamatan. Itu aja sih dari saya. Oke, mungkin kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Kalau ada cerita horor boleh berbagi dengan kita. Iya. Nanti bisa kita bacakan ya Baga. Oke. Kita wajah. Oke, jadi ya udah sampai sini aja ya. Terima kasih sebelumnya udah nonton video ini sampai habis. Semoga cerita ini memberikan pengalaman untuk kalian dan memberikan mimpi buruk juga untuk kalian. Kebayang. Ya udah, waktunya kita berpisah. Jangan lupa like dan subscribe dulu biar maju ke depannya channelnya kan. Biar banyak lagi konten kayak gini ya Baga ya. Subscribe channel Earthman TV. Oke, ya udah. Iya dah. Yuk mari. Yuk bye bye.